1587. Oke, nggak pakai lama, kita langsung komparasi bedanya apa sih antara R3 dan XL7. Iya Mas, kita komparasi Mas. Ayo. Dari depan sini XL7 terlihat lebih maskulin ya, lebih SUV. Ini warna ivory, dan untuk XL7 ini dia ada 4 warna, yaitu ada yang orange, ini ivory. Yang two tone itu cuma di ivory sama yang orange. Kalian lebih suka warna yang mana? Coba kalian komen nih. Lampunya sudah multi reflektor LED dan sudah automatic, dan bagian dalam sini ada ornamen-ornamen chrome. Ini lampunya masih halogen, lampu sennya. Nah ini DRL, fog lampnya juga masih halogen biasa, tapi tenang aja, halogen itu juga malahan nembus hujan sih. Dan di sini housingnya ini lebih SUV banget ya, tuh, ya kan. Di sini grillnya ini warna hitam, ada logo Suzuki. Di bagian bawah sini ada warna silver. Oke, ini untuk tipe R3 ya, R3 tipe yang kebetulan ini adalah tipe yang sporty. Oke, perbedaan dengan si XL7, dia tampilan dari area depannya ya. Jadi kap mesinnya dia sedikit condong agak turun ke bawah. Yang kedua, dia punya lampunya. Di sini dia memang masih menggunakan proyektor. Oke, tapi dibantu dengan sentuhan DRL ya untuk tipe yang sporty. Oke, kebetulan untuk yang tipe sporty ini dia mempunyai namanya adalah lampu DRL ya. DRL, tapi untuk tipe yang GX dia belum ada tipe DRL seperti ini lampunya. Dan dengan fog lamp sama, dan tambahannya itu adalah adanya di body kit. Tapi untuk tipe GX dan GL memang belum, tapi tetap masih bagus kok. Grillnya dia ada sedikit kayak nada denyut ya. Jadi ada goyangannya ini. Untuk tipe GX-nya dia horizontal. Oke, itu aja. Kalau ngomongin mesin Mas, mesinnya sama kan? Sama, betul. Jadi mesinnya 1500 cc, tenaganya itu 104,7, torsinya sekitar 138. Tapi lebih enaknya sih kalau memang kedua mobil ini, kalau kalian mau ngerasain bedanya apa enggak, ya harus di test drive ya Mas? Harus di test drive. Udah itu doang. Layoutnya masing-masing seperti ini. Ya. Ke bagian samping sini, tentunya saya akan lebih prefer suka-suka mobil SUV ya. Dari tampak depan ya, ini housing untuk fog lampnya dia nyatu sama set cladding nih. Cuman ini kayak memang terlalu gede banget sih. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya menambah kesan lebih gagah. Ke bagian bannya yang dipakai tuh 195 60, ringnya 16, dan di sini black glossy, agak warna grey gitu loh ya kan. Terus yang kalau untuk si R3-nya, dia profil bannya 185 65, ringnya 15 nih. Ini matching silver dan hitam. Sama-sama keduanya sudah disc brake. Terus karena ini versi yang sporty, di bagian bawah ada set skirt. Handle sudah chrome, ada smart entry. Spionnya itu sewarna body, ada lampu sein. Talang airnya udah dapet. Ini sewarna body nih, ya, bagian pilar-pilarnya. Nah, kalau di XL7, di sini set skirtnya dia tuh bahannya beda nih guys. Nih, bahannya itu warna apa sih? Warna silver. Terus di sini juga ada kayak set body molding, tapi dia letaknya nggak di tengah, tapi di bagian bawah sini. Handle-nya sudah chrome juga, sistem tarik, udah ada smart entry juga. Tapi yang lebih oke di sini, pilarnya di sini bahan dog. Cuma kalau si XL7 dia ada roof railnya. Ini sih kuat ya, berarti ini bukan aksesoris, berarti ini memang beneran bisa dipakai. Tampak belakang tentunya ini masih kesannya masih maco ya. Sudah ada rear roof spoiler, ada high mount stop lamp, defogger juga sudah ada. Dan ternyata tadi saya sudah ngobrol sama Mas Saiful, jadi sudah dapat kaca film solar guard nih, semua tipe Mas. Betul. R3 juga dapat Mas. Betul. Dapat juga dikasih. Di sini ada license ornamen, wiper, logo Suzuki. Di sini sudah ada kamera, ada license ornamen lagi di bawah tempat plat nomor, ada parkir sensor juga. Nah, parkir sensor yang saya suka tuh karena dia sudah sewarna body, artinya dikerjain di pabrik, jadi bukan kayak aftermarket gitu. Dan di bagian bawah sini selain ada reflektornya berdiri, di sini nambah kesan nih keker banget ya. Ini bahan dop yang nyambung sama bagian sampingnya. Ban serep dia ada di bawah dan sudah full size. Kuncinya itu seperti ini, ada logo Suzuki warna biru karena menandakan mobil hybrid, lock dan unlock. Sekarang aku praktekin, ini beneran bisa dibuka dari belakang juga nih guys. Ini posisi terkunci ya. Nih terkunci, dia bisa buka dari sini juga. Tuh, bisa dibuka. Nah, yang menarik tuh dia ada tempat penyimpanan tertutup nih guys. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpan barang-barang kayak gini nih, tas, takut hilang, biar nggak diintip dari luar, bisa ditutup kayak gini. Dan ini juga rata sama sini, jadi buat ngangkat-ngangkat koper juga lebih gampang. Joknya dilipat rata kayak gini. Tapi kalau misalkan mau dipakai, ya tinggal tarik gini aja.
Dan di sebelah sini ada tempat dongkrak yang letaknya itu tersembunyi, jadi bener-bener ya cukup rapi sih. All New R3 ini kebetulan tipe yang sporty ya. Jadi kalau untuk tipe yang GX itu dia belum ada spoiler. Untuk yang tipe sporty dia sudah ada spoiler. Untuk yang si aksen di bagian belakangnya ya, ini adalah mobil familiar ya. Jadi dia ada aksen chrome-nya bergaris, kemudian dari lampunya ini hampir sama 11-12 dengan SL7. Jadi dia punya lampunya, headlamp-nya semua sama, hanya di bagian bawah bempernya. Nah, untuk di bagian bempernya, untuk yang tipe R3 Sporty, ini sedikit agak di bawah. Jadi memang dia mobil ala-ala low MPV ya, jadi lebih ke familiar, mobil keluarga. Di sini tidak perlu pakai mengeluarkan kunci kita, hanya tekan tombol aja. Apabila kita mau membuka di bagian bagasi belakang, kita tinggal tarik. Oke, ini bagian dalamnya. Untuk bagian bagasinya, hampir keseluruhan itu adalah ukuran dan warna itu sama, warna hitam. Untuk ukuran bagasi di bagian bawahnya itu sama, ini bisa dilepas. Ini memudahkan kita untuk naruh barang yang mungkin agak panjang, contoh kayak payung ya, ini bisa dilepas. Ini untuk si jok baris ketiga, ini sama, bisa dilipat juga, sama dengan tipe si SL7 dari tipe Zeta, Beta, Alpha. Kemudian dengan R3 itu sama, tipe GL, GX sama Sporty. Itu sama, dia one statable, jadi bisa dilipat dan bisa ditarik kemudian bisa luas ya. Sini bisa luas. Jadi memudahkan kita untuk menaruh barang yang agak banyak. Seperti itu. Nah ini. Jadi tampak belakang sini saya hampir susah bedain sih. Karena sama persis ya Mas ya? Iya, betul. Dia sama. Sama ya. Kemarin ada yang nggak terima tuh ketika saya bilang mobil ini tuh lampunya mirip sama apa coba? Sama apa? Sama Honda CR-V. Sama Volvo. Iya. Ya kan? Oke. Ya memang mungkin beda kayak tempat nyalanya beda, tapi ini sama persis, lampunya sudah LED. Tapi kalau secara laku kenapa laku SL7 ya? Coba kita tanya nih Mas, kenapa Mas? Oke, untuk tipe SL7 ini sebenarnya dari dia tampilan luar ya. Jadi yang baru ini tampilan luar nggak monoton ya. Dia punya desain yang pastinya adalah dia punya desainnya ini lebih ke sporty ya. Lebih banyak sih konsumen yang bilang seperti itu. Saya kasih bocoran ya, kalau kalian misalkan punya mobil ya, kalian bikin aja tambahin sporty, naikin sedikit pasti laku. Karena orang Indonesia tuh gitu loh. Orang Indonesia pengen mobil SUV, pengen sporty, pengen maco, tapi pengen muat 3 baris. Lihat aja tuh looknya tuh, sama persis kan, mirip kan tuh. Sama Persis. Sekilas mirip, serupa tapi nggak sama ya. Ya nanti pesan saya satu, kalian datang lihat unit suka apa enggak gitu loh. Mungkin gambar di kamera, di video mungkin bisa aja beda sama gambar aslinya, tapi saya bisa bilang SL7 ini ternyata boleh juga ya. Makanya kemarin saya bikin komparasi sama Ras, rame banget kan. Kita nyalain mesin dulu guys. Kita lihat dari sini. Dia hanya steel, tapi di sini sudah kulit. Terus bagian sini tuh kayak warna titanium kayak gitu. Di sini ada tombol-tombol cruise control, tombol cruise control naikin turunin. Nah, MID-nya di sini ada informasi apa nih? Jam digital. Terus ini motion front. Ini torsi, ini kayak informasi dari hybridnya itulah gitu kan. Ini akselerasi, brake. Ini baru bisa kepake mungkin pas jalan nih. Informasi engine sama motornya, baterainya tinggal segini. Terus di sini udah nggak ada apa-apa lagi sih. Ini indikator BBM, indikator suhu. Terus di sini ada trip A, trip B. Ini sudah ada e-mirror. Kalian tuh bisa atur-atur modenya tuh. Kalian bisa pilih depan doang, depan dan belakang, atau belakang doang. Nah, hati-hati ya kalau kalian berhadapan sama mobil SL7, nanti kalian di videoin udah di sini. Ini udah ada, jadi kalian nggak perlu nambah lagi, nggak perlu upgrade. Terus ini lampu interior masih halogen. Ini sun visor nggak ada kaca, yang sebelah kiri ada kaca. Tempat duduknya udah saya bikin paling rendah dan menurut saya udah jauh lebih luas dibandingin mobilku sih guys. Di bagian sebelah sini tentunya ada tombol untuk matiin idling stop, ada matiin parkir sensor, matiin traction control, dan menariknya dia sudah ada manual leveling. Jadi idling stopnya ini kebantu sama si mild hybridnya itu dari baterainya. Jadi biar kalian nggak usah khawatir kakinya soak. Dan apakah ini terbukti irit apa enggak? Salah satu pembuktiannya adalah dengan test drive. Jadi di SL7 ini menurut saya fiturnya udah cukup ergonomis semua nih. Tempat cup holder, ya konsol di sini juga kecil, rem tangannya, terus tempat duduknya juga cukup nyaman. Ini juga wooden panel udah cukup oke. Terus nggak lepas atau nggak afdol kalau kita nggak sekalian tes suara ya. Nih kita tes no copyright song.
Udah cukup oke kan? Jadi menurut gua kalau kalian cari mobil tuh pertama adalah cari dulu kenyamanannya dulu, tempat duduk nyaman apa enggak, lega apa enggak, tempat-tempat kayak tempat tawar minum, ergonomis apa enggak, tempat cup holder, AC-nya udah cukup lengkap apa enggak, semburan dan segala macam, dan speakernya. Itu menurut gua speakernya udah cukup oke sih. Tapi balik lagi ke kalian. Makanya kayak kemarin pada saat saya bikin komparasi XL7 dan Rush cukup rame kan peminatnya. Duduk di baris kedua cukup nyaman. Joknya di sini juga ada bahan fabric sama kulit, ada armrest. Ini duduknya paling rebah, ada hand grip kiri kanan, sistem retract, lampu interior. Terus di sebelah sini ini juga bahannya masih fabric, ya kan. Terus tempat cup holder, ada seat back pocket juga. Ini tentunya sudah ada cantolan baby car seat. Ya bisa dibilang ini mobil keluarga banget, tapi SUV. Itu makanya bikin dia laris ya. Kalau misalkan di sini jarak kepalanya 1 jengkal lebih, ya kan tuh. Tapi kalau misalkan mau dibikin agak tegak, nih segini cukup lega nggak sih? Jarak kakinya juga cukup nih, sekitar 1 jengkalan juga. Kalau misalkan mau dilipat kayak gimana, saya praktekin langsung ya guys. Dilipatnya agak beda nih sama kayak mobil Toyota pada umumnya, dia cuma kayak gini doang, cuma bisa didorong. Jadi buat masuknya dari samping kayak gini nih, beda kalau sama mobil Toyota. Artinya ya mobil ini tidak mau mengorbankan kenyamanan buat duduknya. Dan juga memang terlihat lebih rapi sih guys. Ini jauh lebih enak dibandingin si Rush. Nah ini kalau dibikin agak rebahan kayak gini, ya jelas lebih enakan ini dibandingin Rush. Ini lebih manusiawi lah. Nih duduknya, nih jarak kepalanya cukup segini. Ada hand grip kiri kanan, seat belt juga ada. Ya jadi kalau di sini paling bedanya tadi di tempat konsol box, mirror atau kalian bisa nyebutnya dashcam, terus tempat manual leveling. Sisanya semuanya tuh hampir sama, cuma beda kayak di sini motif-motif. Airbag juga sama-sama ada 2, joknya beda banget. Kalau ini lebih fabric. Paling itu aja sih bedanya. Jadi beda 20 jutaan. Kita tes speaker juga tentunya. Speakernya tentunya sama dengan XL7 ya mas ya? Sama. Sama persis. Kok kayak lebih enak dibanding mobilku ya? Baris kedua ini sama persis ya ukurannya dengan XL7. Bedanya ini full fabric. Bagian tengah sini nggak ada headrest, ada tempat sini armrest. Dan tempat duduknya lebih manusiawi memang dibandingin si mobilku sih memang. Jarak kepalanya cukup segini nih. Oke guys, jadi sudah kita review masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tapi memang mobil ini bisa dibilang sama persis ya. Lihat deh kuncinya, saya aja nggak bisa bedain. Ini kunci yang mana mas? R3. Oh ini R3. Tuh. Sama ya? Karena memang sama persis kan. Sama. Jadi beda harga 20 juta. Kalau kita ngomongin bukan yang ini ya, yang tipe GX biasa ya. Beda harga 20 juta. Reminder lagi mas, harganya berapa tadi? Oke, untuk yang tipe yang sporty ya, di bawah ada untuk sporty adalah 295.600. Untuk yang tipe R3 yang sporty ya, yang tipe SL7 itu adalah harganya 304.900. Jadi ada selisih 10 juta. Kalau R3 yang di dalam itu? Oke, itu ada lagi spesial, ada R3 tipe GX ya. Itu di angka untuk yang Matic ya, itu 284.600. Berarti kalau sama XL7 yang ini bedanya sekitar 20 juta. Beda sekitar 20 Dan harganya juta. tadi saya mention kan kok nggak naik gitu loh. Ya betul, kita ada promo nih di spesial di akhir tahun sebenarnya dengan stok NIK 2023 yang pastinya adalah stoknya pasti terbatas banget. Dengan DP yang cuma 5 juta aja. Cuma 5 juta aja udah bisa bawa pulang nih. R3 hybrid ya tentunya ya yang pastinya. Yeah. Dan enaknya kalau naik mobil itu ya nggak kepanasan kayak gini, nggak kepanasan, nggak kehujanan ya kan. Jadi pesan saya cuma satu ya, kalian kalau cari mobil tuh pertama ada beberapa orang cari tuh yang penting mobilnya ganteng dulu, Ganteng. ya kan. Muat banyak. Muat banyak. AC-nya dingin apa enggak, Pasti. fitur entertainment. Iya. Nah kayak gitu tuh yang paling penting. Yang pasti tambah satu lagi nih. Apa? Lebih irit dong pastinya. Yang pasti mobil irit ya dipakai tiap hari. Iya. Saya masih penasaran sih sama mobil keiritan ini. Mungkin next time nanti saya bikin POV driving dengan metode full to full. Kesimpulannya
Kesimpulannya Mas Teguh, kesimpulannya gimana Mas Teguh XL7 sama R3? Jadi sebenarnya ini kan basicnya tuh sebenarnya sama R3 kan. Betul. Cuman kenapa lebih laris? Nih saya berdasarkan data penjualan aja, di bulan November XL7 tuh menempati urutan nomor 3. Nomor pertama tuh Rush, kedua Terios, XL7 nomor 3. Total penjualan sekitar 1.900. Sedangkan R3 831. Berarti setengahnya ya Mas ya? Setengahnya. Gampangnya gini loh guys. Jadi kalau kalian cari mobil yang ganteng, yang modelnya SUV, kalian pilihlah XL7. Saya sudah sempat bikin test review juga cukup oke, cukup responsif, ya kan? Yang masih jadi tanda tanya adalah irit BBM-nya ini aja, jujur gue masih belum ketemu. Tapi kalau misalkan kalian yang penting irit, yang penting mobil keluarga 3 baris, ya kalian bisa pilih R3 karena harganya selisihnya lumayan 20 jutaan kan. Lumayan. Gitu. Palingan itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau nambahin atau sudah punya R3, sudah punya XL7, boleh komen aja. Terus kalau pengen dibuatin video apa, tinggal komen juga. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya. Terus kalau mau nanya-nanya harga atau sekedar berkunjung, test drive, mau servis, bisa langsung hubungi Mas Saiful. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.